warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Carmila dengan NIM 190811100071 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 3B. Video kali ini berisi tentang pidato, di mana pidato ini bertemakan tentang memperingati Maulid Nabi sebagai tugas akhir atau ujian tengah semester mata kuliah berbicara formal atau retorik dengan dosen pengampu Bapak Tato Nuryanto, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in alla umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di hari ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, kini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini kita diingatkan oleh peristiwa yang besar nilainya, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dengan membawa serangkaian ajaran-ajaran Islam, sehingga kita yang dulu hidup di zaman kegelapan, kini kita hidup di zaman yang terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, menurut tarikh Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad dengan tahun Gajah, yakni karena pada tahun itu kota Mekah telah diserang dan ingin dihancurkan oleh pasukan Nasrani dengan raja yang memimpin, yaitu Raja Abrahah dengan berkendaraan gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, di dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, yang terpenting ialah kita harus mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang termasuk di dalamnya mencontohkan dan meneladani akhlak-akhlak beliau yang suci. Janganlah kita dalam memperingati Maulid Nabi kita berfoya-foya, berpesta pora, hingga kita lupa apa tujuan utama kita dalam memperingati itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini marilah kita kupas sedikit tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi umat Islam. Kemudian kita buktikan atau kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Di antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang pertama yaitu kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Taif dengan harapan seruan dakwahnya mendapat peluang dan sambutan yang baik oleh penduduk Taif. Tetapi sebaliknya, penduduk Taif tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka memperlakukan Nabi Muhammad dengan amat kasar. Mereka mengejek, menghina, bahkan melempari batu hingga Nabi Muhammad berdarah. Pada saat itu, malaikat Jibril menawari kepada Nabi Muhammad agar beliau berdoa kepada Allah untuk menumpas kaum Taif. Lalu, apa yang diperbuat oleh Nabi? Beliau mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kaumku itu, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Lalu, kaum Taif pun akhirnya selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah besar jiwanya Nabi, baik dan luhur pekertinya, serta memiliki kesabaran yang amat besar untuk umat-umatnya. Yang kedua, keikhlasan hati Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah tertidur di bawah pohon kurma. Beliau terpisah dari pasukan umat Islam lainnya. Tiba-tiba ada seorang musuh yang datang seraya menghunuskan
pedang di atas lehernya dan membangunkannya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sekarang siapa yang dapat menolongmu dari bahaya maut ini?" Spontanitas Nabi Muhammad pun menjawab, "Hanya Allah lah yang dapat menolongku." Seketika pedang yang berada di tangannya terjatuh. Sekarang giliran Rasulullah SAW yang menghunuskan pedang di atas leher orang tersebut seraya berkata, "Sekarang siapa yang dapat menolongmu dari bahaya maut ini?" Orang tersebut pun menjawab, "Hanya engkaulah ya Rasulullah yang dapat menyelamatkan jiwaku." Maka Rasulullah pun mengembalikan pedang itu kepadanya. Orang tersebut pun terdiam, merasa kagum akan ketulusan hati Nabi Muhammad serta kebesaran dan kesabaran Nabi Muhammad. Ketiga, keteguhan hati Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, Utbah sebagai utusan kaum Quraisy menemui Rasulullah untuk mengadakan perundingan. Pada perundingan itu, Utbah menawarkan kepada Rasulullah harta, martabat, dan kedudukan kepada Rasulullah agar Rasulullah meninggalkan dakwah Islamiyah. Dan adanya tawaran yang berada di hadapannya, dengan sopan dan hormat, beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang tersebut dalam surat Fussilat. Maka carilah hati Utbah sehingga ia menjadi pendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang baik. Dan akhirnya dia kembali ke kaumnya dan mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, sesungguhnya akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang menjadi sumber panutan dalam meniti hidup di dunia menuju hidup di akhirat banyak sekali. Akan tetapi dari ketiga akhlak yang tadi kita bahas itu sudah sangat cukup apabila kita mengamalkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Pidato yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.